Halo, selamat siang. Kita ketemu kembali ke dalam bab 5. Eh, kita ketemu kembali dalam BDR Fisika dan kita akan mempelajari mengenai relativitas, yaitu bab 5. Oke, kompetensi dasar. Menganalisis fenomena perubahan panjang, waktu, dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Dapat memformulasikan kontraksi panjang, dilatasi waktu dan massa bergerak. Dapat memformulasikan kesetaraan massa dan energi. 3. Dapat menentukan kontraksi panjang, dilatasi waktu dan massa bergerak. 4. Dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan massa dan energi. Oke, sekarang mengenai teori relativitas Einstein. 1. Kecepatan benda-benda yang bergerak hanya dapat diberikan secara relatif terhadap benda lain. 2. Hukum penjumlahan kecepatan tidak berlaku untuk cahaya. Kecepatan cahaya dalam segala arah adalah sama, tidak tergantung gerak sumber cahaya maupun gerak pengamat. Penjumlahan kecepatan relatif. Jika dua kecepatan V1 dan V2 dijumlahkan, hasil yang diperoleh adalah V sama dengan V1 plus V2 per 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat, di mana V1 laju benda 1 terhadap tanah atau bumi, V2 laju benda 2 terhadap benda 1, kemudian V2 laju benda 2 terhadap bumi, kemudian C kecepatan. Kemudian yang kedua, kontraksi panjang. Sebuah benda panjangnya L bergerak dengan kecepatan V terhadap seorang pengamat yang diam. Maka panjang benda yang diamati pengamat tersebut adalah L aksen sama dengan L akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana L aksen panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak, L panjang benda yang diamati oleh pengamat yang diam, V kecepatan pengamat yang bergerak, C kecepatan cahaya. Kemudian, dilatasi waktu. Misal pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap pengamat yang diam, mengamati dua kejadian di suatu titik P, maka hubungan kedua kejadian itu menurut pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak dapat dirumuskan delta T aksen sama dengan delta T per 1 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T aksen adalah selang waktu kejadian menurut pengamat yang bergerak, delta T selang waktu kejadian menurut pengamat yang diam, V kecepatan pengamat yang bergerak, dan C kecepatan. Kemudian massa relativitas. Jika suatu benda bergerak dengan laju V mendekati kecepatan cahaya, maka massanya selalu lebih besar dari massa diamnya. Maka M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana M adalah massa benda yang bergerak dengan laju V, M0 massa benda dalam keadaan diam, V kecepatan benda, C kecepatan cahaya. Kemudian kesetaraan massa dan energi. Jika suatu benda yang bermassa M berubah seluruhnya menjadi energi, maka besarnya energi tersebut adalah E sama dengan mc kuadrat. E sama dengan energi, M-nya massa benda, C-nya kecepatan cahaya. Kemudian untuk benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, energi kinetiknya sama dengan EK sama dengan mc kuadrat min M0 C kuadrat, sehingga EK sama dengan dalam kurung 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1 kalikan M0 C kuadrat. Jadi mc kuadrat itu energi total, M0 C kuadrat energi diam, EK itu energi. Kemudian Einstein mengemukakan suatu interpretasi bahwa E total sama dengan E diam plus energi kinetik, sehingga M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 C kuadrat plus EK. Oke, saya berikan contoh soal.
mengenai kecepatan relatif. Jadi soal pada sebelah kanan, pada kolom sebelah kanan. Pesawat pesawat angkasa P berkecepatan 0,9 C terhadap bumi. Apabila pesawat angkasa Q bergerak melewati pesawat P dengan kecepatan relatif 0,5 C terhadap pesawat P, maka berapakah kecepatan pesawat Q terhadap bumi? Nah, jadi di sini ada pesawat P itu bergerak terhadap bumi, kemudian pesawat Q relatif terhadap P. Yang mau dihitung adalah kecepatan Q terhadap bumi. Jadi di sini ada dua acuan. Sehingga kalau kalian pernah belajar di kecepatan relatif itu tinggal dijumlah. Sehingga kecepatan Q karena dia searah, maka kecepatan Q terhadap bumi 0,9 C ditambah 0,5 C. Jadi 1,4 C. Tetapi ini kan nggak mungkin. Karena kecepatan yang terbesar itu adalah kecepatan cahaya sama dengan C. Jadi kalau ini 1,4 C itu jelas tidak mungkin. Sehingga nanti pengerjaannya memakai rumusan kecepatan relatif, yaitu UX. Jadi UX itu kecepatan Q terhadap bumi sama dengan U aksen X plus V per 1 plus V per C kuadrat U aksen X. Jadi 0,5 ditambah 0,9 dibagi 1 plus 0,9 C per C kuadrat kali 0,5 C. Sehingga hasilnya adalah 1,4 C dibagi 1,45. Oke, sekarang contoh yang kedua, yaitu kontraksi panjang. Sebuah jembatan panjangnya 200 meter. Jika diamati oleh seorang pengamat di dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C, di mana C adalah kecepatan cahaya, dan sejajar dengan jembatan, maka panjang jembatan yang teramati adalah A 233 meter, B 200 meter, C 180 meter, D 160 meter, E 120 meter. Oke. Jadi nanti panjangnya itu harus lebih kecil, jadi di bawah 200 meter. Terus kita lihat pada pembahasan L sama dengan Ln0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga hasilnya 200 kali akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Jadi hasilnya 200 kali akar 0,64, jadi sama dengan 160 meter. Oke, itu anak-anak contoh. Nah, nanti kalian bisa latihan pada latihan yang saya berikan. Oke, sampai